Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Hana Amalia. Saya berasal dari Kuningan, Jawa Barat, dari prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Haji Muizuddin, MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat menjelaskan, memberikan waktu pada kita untuk bisa belajar dan sedikitnya insya Allah memahami dari mata kuliah Ulumul Quran ini. Sebelumnya teman-teman sudah dapat dijelaskan ya oleh kawan-kawan yang lain tentang materi pengertian dari Ulumul Quran, kemudian tentang Nuzulul Quran, kemudian tentang Asbabun Nuzul, dan Makiyah serta Madaniyah. Kemudian insya Allah untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang nasikh dan mansukh. Ya, sebelumnya tentang nasikh dan mansukh ini, insya Allah ada beberapa pembahasan ya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian nasikh dan mansukh. Di dalamnya terdapat ada definisi nasikh dan mansukh itu seperti apa, yang bisa disebut nasikh dan mansukh. Kemudian syarat-syaratnya, di dalam syarat-syaratnya itu syarat kenapa bisa ada nasikh dan mansukh itu seperti apa. Kemudian pembagiannya seperti apa saja, kemudian macam-macamnya, ayat yang masyhur terhadap problematika nasikh dan mansukh ini. Ya, teman-teman mungkin bisa sambil dilihat di ininya ya, di yang telah saya berikan, dokumen yang telah saya berikan. Yang pertama adalah pengertian tentang nasikh dan nasakh ya. Pengertiannya apa saja? Yang pertama yaitu adalah nasakh secara bahasa mempunyai beberapa arti, di antaranya yaitu berarti izalatus syai' wa adamuhu, yaitu menghilangkan sesuatu dan mentiadakannya. Yang berarti juga naqlus syai', atau memindahkan dan menyalin sesuatu. Atau bisa juga berarti tabdil, atau penggantian. Atau mungkin ada beberapa pendapat juga bisa mengartikan dengan tahwil atau pengalihan. Sedangkan nasakh secara istilah itu adalah mengangkat atau menghapus suatu hukum syara dengan dalil yang dengan suatu dalil atau khitab syara yang lain gitu. Tidak mungkin diganti dengan yang itu saja, tapi dengan syarat dengan nasakh dengan dalil yang baru ya. Atau bisa juga dimaksud dengan mengangkat hukum, yang dimaksud dengan mengangkat hukum syara itu adalah terputusnya kaitan hukum yang mansukh dengan perbuatan si mukallafnya ini. Tuh, kemudian selanjutnya definisi dari nasikh dan mansukh. Definisi nasikh dan mansukh itu apa saja ya? Di sini kita lihat ada 4. Yang pertama itu dipastikan terjadinya nasakh apabila ada 2 hal, yaitu nasikh dan mansukh. Ada nasakh tidak mungkin tidak ada yang dimansukhkannya gitu. Jadi nasakh itu sesuatu yang barunya, kemudian mansukh itu yang digantikannya. Kemudian yang kedua adalah nasikh harus turun
belakangan dari mansukh. Jadi yang diganti itu adalah si mansukh itu, nasikh baru muncul ya. Kemudian yang ketiga adalah menilai suatu ayat sebagai penasakh dan yang lain dinasahkan. Apabila ada ayat-ayat yang kontradiktif, itu tidak dapat dikompromikan dan diamalkan secara bersamaan. Atau misalnya suatu ayat ini tidak bisa diamalkan, uh, jadi harus berbeda gitu ya. Kontradiktif itu pasti terjadinya nasikh dan mansukh. Kemudian yang keempat, nasikh pada hakikatnya adalah Allah. Nasikh itu adalah Allah. Ya, kadang-kadang yang dimaksud juga dengan ayat yang menasahkan ayat mansukh, sedangkan mansukh adalah hukum yang diangkat atau yang dihapus, yang digantikan dengan nasakh itu. Kemudian selanjutnya kita lihat syarat-syarat nasikh itu seperti apa. Yang pertama, hukum yang terkandung pada nasikh itu bertentangan dengan hukum mansukh. Hukumnya pasti bertentangan, tidak mungkin dinasihkan tapi hukumnya masih sama. Jadi hukumnya harus bertentangan. Tuh, nasikh dan mansukh itu hukumnya harus bertentangan. Yang kedua, hukum yang dinasahkan mesti hal-hal yang menyangkut dengan perintah. Biasanya suatu hukum ada perintah, kemudian ada larangan juga, atau hukum-hukum tertentu. Hukum yang dinasahkan tidak terbatas waktu tertentu, atau dia harus berlaku sepanjang masa. Tidak mungkin ketika zaman dulu ketika dulu diberlakukan hukum tersebut dan sekarang tidak dipakai lagi. Itu berlakunya sepanjang waktu. Jadi sampai saat ini hukum syarat tersebut itu tetap berlaku. Kemudian yang dimansuhkan harus lebih awal dari nasikh. Tidak mungkin mansukh itu di waktunya bersamaan gitu. Mansukh itu sebelumnya dan nasikh itu yang baru. Kemudian selanjutnya adalah satu nasikhnya mesti sama dengan nas mansukh. Maka nasakh yang zonni tidak bisa menasahkan yang qat'i. Tentu tidak pula sah dalil yang bersifat ahad untuk menasahkan dalil yang mutawatir. Jadi statusnya harus sama, tidak bisa dikatakan qat'i, jadi harus qat'i dengan qat'i, tidak bisa qat'i dengan zanni, itu tidak bisa ya. Kemudian nasakh hanya terjadi pada perintah atau amar dan larangan atau nahi. Baik yang diungkapkan dengan tegas dan jelas maupun yang diungkapkan dengan kalimat berita yang bermaksud perintah atau larangan. Atau khabar bil ma'na al-amar au an-nahi. Kemudian hukum yang terkandung dalam mansukh telah ditetapkan sebelum munculnya nasakh gitu ya. Jadi sudah dalam mansukh hukum yang terkandung dalam mansukh itu telah ditetapkan sebelum munculnya nasakh ya. Oke, selanjutnya kita pembagian nasikh dan mansukh. Kita dibagi di sini kita bisa lihat ada 4 pembagian nasikh dan mansukh itu. Yang pertama adalah nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Para ulama mengakui adanya nas setelah sepakat adanya nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi statusnya sama ya pembagiannya, yaitu menasahkan Al-Quran dengan Al-Quran lagi. Kemudian para ulama telah sepakat adanya nasakh Al-Quran dengan Al-Quran ini. Ini pun telah terjadi menurut mereka. Salah satu contohnya yaitu ayat iddah 1 tahun dinasahkan dengan ayat iddah yang 4 bulan 10 hari. Nanti insya Allah akan kita bacakan ayatnya ya. Kemudian yang kedua itu adalah nasakh Al-Quran dengan sunnah. Nasakh Al-Quran dan sunnah ini terbagi menjadi 2. Ya, terbagi 2. Yang pertama adalah nasakh Al-Quran dengan hadis ahad. Nah, ini banyak perdebatan atau berbeda-beda pendapat jumhur, yaitu karena statusnya ahad kan sebelumnya ahad tidak bisa digantikan dengan mutawatir ya.
Nah, jadi statusnya karena statusnya harus sama, itu termasuk bagian dari syarat nasikh dan mansukh, maka di sini banyak perbedaan pendapat bahwasannya nas yang bersifat eh, tidak sah menghapus sesuatu yang sudah diketahui dengan sesuatu yang sifatnya masih duga-duga gitu ya. Jadi bersifat zanni. Kemudian yang ketiga adalah yang kedua tadi yang bagian keduanya adalah nasa Al-Qur'an dengan hadis mutawatir. Itu pembagian dari nasa Al-Qur'an dengan as-sunnah. Kemudian yang ketiga adalah naskh sunnah dengan Al-Qur'an. Jumhur ulama memperbolehkan naskh seperti ini. Satu contohnya adalah tentang kiblat ya, tentang kiblat Baitul Maqdis. Jadi sebelumnya memang dikatakan dalam sunnah, dalam hadis Rasulullah itu bahwasannya kiblat umat muslim pada saat itu adalah perintah kiblat ketika saat itu adalah ke Baitul Maqdis atau di eh, mana di Palestina ya. Kemudian dan itu sudah ditetapkan dalam sunnah. Kemudian ketetapan ini dinasahkan oleh Al-Quran yang mana di sana perintahnya itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka berpindahlah yang tadinya di Baitul Maqdis ke eh, Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah kiblatnya. Kemudian yang keempat adalah nasakh sunnah dengan sunnah. Macam-macam ini terbagi ada 4, yaitu nasakh sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir, kemudian sunnah ahad dengan sunnah ahad, kemudian sunnah ahad dengan sunnah mutawatir, dan nasakh sunnah mutawatir dengan sunnah ahad. Jadi ini sifatnya masih sunnah ya, bukan Al-Quran dengan sunnah. Yang tadi ini masih sunnah mutawatir dan sunnah ahad, atau kebalikannya ini masih seputar sunnah. Kemudian macam-macam nasikh dan mansukh. Kemudian macam-macam nasikh dan mansukh. Apa saja sih? Di sini kita lihat ada 3. Yang pertama, penghapusan terhadap suatu hukum dan bacaan secara bersamaan. Jadi hukumnya dihapuskan dan kemudian bacaannya pun dihapuskan. Jadi kedua-duanya dihapuskan ya. Kita kasih contoh ada dahulu kana fi ma anzala 'asyara radha'at ma'lumatin wa yuharrimna summa tunsakhna bi khamsi ma'lumat rawahu Muslim. Jadi dahulu itu termasuk yang diturunkan oleh Al-Qur'an adalah 10 radha'at yang diketahui. Ini dari bab radha'at ya, kepada anak, kemudian dinasahkan oleh 5 yang diketahui. Kemudian nasakh hukum sedangkan tilawahnya masih tetap ada. Hukumnya sudah dihapuskan, tetapi tilawahnya masih ada. Contohnya kita bisa temukan dalam Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. Kemudian ayat tersebut itu dinasahkan dengan ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fihinna anfusihinna bil ma'ruf. Jadi hukumnya sudah dihapuskan tetapi tilawahnya masih ada. Hukumnya apa? Yang pertama itu adalah dari kata ketika hukumnya itu pada saat itu ketika seorang istri ditinggalkan mati oleh suaminya atau suaminya meninggal, maka iddahnya adalah ilal hauli ghairu ikhraj, adalah
selama 1 tahun tidak boleh keluar, atau masa iddahnya itu adalah 1 tahun. Kemudian dinasahkan dengan ayat bahwasannya yang mati walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Jadi menjadi yang tadinya 1 tahun menjadi 4 bulan ditambah dengan 10 hari. Gitu ya. Ini dari hukumnya sudah dihapuskan tetapi tilawahnya masih ada. Kemudian yang ketiga, nasikh tilawah, dinasahkan tilawah sedangkan hukumnya tetap berlaku. Contohnya adalah seperti ayat rajam yang awalnya mula-mulanya ada pada Al-Quran, sebutannya ayatnya begini, asyaikhu wasyaikhatu farjumuhumal battah. Jadi nasakhnya itu dihapuskan, tetapi hukumnya masih ada, yaitu orang tua laki-laki dan perempuan yang berzina, maka rajamlah keduanya dengan pasti. Nasakhnya sudah tidak ada, tapi hukumnya masih tetap berlaku pada hukum rajam bagi yang berzina. Ya, kemudian yang terakhir adalah ayat yang masyhur. Ayat yang masyhur seperti yang tadi kita sudah jelaskan. Ada beberapa ayat, yaitu salah satunya adalah surat pada Al-Baqarah ayat 240 ya, dinasahkan dengan ayat 234 yang tentang seorang perempuan atau seorang istri ditinggal mati suaminya, maka iddahnya yang tadinya 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari. Kemudian ada juga ayat 200 Al-Baqarah, dari surat Al-Baqarah ayat 284 yang dinasahkan dengan ayat 286. Bisa dibaca sama teman-teman ya. Kemudian hikmah dari adanya kita mempelajari nasikh dan mansukh itu adalah menjaga kemaslahatan hamba. Jadi setiap hukum-hukum yang ada, hukum itu pasti ada kemaslahatan untuk semuanya. Seiring dengan berkembangnya tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi manusia. Sebagaimana Al-Quran diturunkan untuk penyempurna dari hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, hukum-hukum yang Allah turunkan lewat kitab suci dari nabi-nabi terdahulu ya. Kemudian Al-Quran turun sebagai penyempurna untuk menjadi pemicu gitu, pembelajaran bagi umat Muhammad Rasulullah SAW. Apakah dan ujian bagi mukallaf, apakah ia mengikutinya atau tidak, dan menghendaki kebaikan serta kemudahan bagi umat manusia, bagi umat besar ini. Ya, mungkin ini saja beberapa yang bisa saya sampaikan dari pembahasan tentang nasikh dan mansukh. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semuanya. Kepada Bapak Jilim Izzuddin juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.